Pada tahun 1997, negara Asia sedang krisis ekonomi dan pabrikan mobil memutar otak supaya bisa memproduksikan mobil murah tetapi memiliki kualitas yang baik. Lalu ada pabrikan bernama Hyundai menciptakan mobil bernama Atos. Atos ini pertama kali muncul di negara K-pop, lalu tidak lama kemudian muncul di Indonesia pada tahun 2000-an. Di samping itu juga ada Kia Visto yang dimana Hyundai berbagi basis, makanya itu desainnya hampir mirip. Yang membedakan hanya desain belakangnya aja, stop lamp lampu yang letaknya berbeda. Saat pertama kali hadir, mobil ini berstatus CBU, lalu tidak lama kemudian berubah menjadi CKD untuk menyesuaikan pasaran di Indonesia. Mobil ini bisa dikatakan ramai untuk pasar Indonesia. Peminatnya banyak dan perlu diketahui bahwa penyebutan merek mobil ini bukan Atos, tapi A to Z. Mungkin perusahaan Hyundai menamai mobil ini karena pada dasarnya mobil ini hadir untuk menjawab segala pertanyaan yang dimana orang-orang tuh bingung gitu mau pilih mobil apa. Ya Hyundai menciptakan mobil bernama A to Z, mobil murah, kecil, dan bagus. Mobil ini menawarkan 3 varian level, ada G dan GLX untuk varian standar, lalu ada GLS untuk varian yang lengkap. Tentunya perbedaan varian ini terletak pada fitur seperti fog lamp, power window, dan masih banyak lagi. Tetapi yang saya akan tunjukkan dan jelaskan nantinya adalah varian paling lengkapnya. Saya akan memulai pada desain mobil ini yang dimana memiliki desain kotak atau boxy, seperti kotak sabun. Tampang depan mobil ini bisa dikatakan unik, memiliki 2 lampu bulat, ada grill di tengahnya beserta logo Hyundai, tidak lupa juga kelihatan antena yang masih dikeluarkan secara manual. Lalu beralih ke bumper, ada fog lamp dan ventilasi udara. Secara keseluruhan tampang depan mobil ini mirip orang yang melotot sambil mulutnya terbuka, kayak lalalolo gitu. Bagian samping tentunya kita bisa melihat ada handle pintu, spion yang belum elektrik, kaca jendela yang lumayan lebar, lampu sen samping, dan velg berukuran ring 13. Berlanjut pada desain belakang ada dua buah lampu stop lamp dan ada satu stop lamp atau satu high mount stop lamp di tengah atas. Terus ada lubang kunci untuk membuka bagasi, wiper, dan reflektor atau mata kucing. Dimensi yang dimiliki Hyundai atau Hyundai, ini bingung nih nyebutinnya, Hyundai aja kali ya. Dimensi yang dimiliki Hyundai A to Z ini adalah panjang 3495 mm dan lebar 1495 mm serta tinggi 1580 mm. Tentunya angka segitu menunjukkan kalau memang mobil ini mungil yang dimana cocok untuk perkotaan. Kita bisa slap-slip saat macet, apalagi bagi kalian yang baru belajar mobil ini dan ingin belajar parkir, mobil ini sangat membantu dan memang memudahkan untuk dikendarai. Masuk ke dalam interior, kita akan disambut dengan plastik keras yang kualitasnya tidak bisa dikatakan murahan atau mahal, tetapi ada campuran kain fabric di bagian door trim yang coraknya cukup bagus senada dengan jok. Ada 4 buah speaker yang dimana 2 speaker depan terletak di dashboard. Suatu peletakan yang cukup unik. Untuk panel instrumen, kita akan melihat indikator sensor mobil ini, jarum kecepatan, bensin, dan suhu. Lalu untuk odometer masih digital. Minusnya adalah tidak ada tachometer. Lalu di sisi lain kita akan melihat jam digital, AC, sistem multimedia, dan tombol-tombol penunjang fitur yang ada di mobil ini. Oh, untuk fitur bisa dikatakan lengkap, seperti defogger depan belakang, arah semburan AC, dan heater. Mobil zaman dulu memang banyak yang menggunakan heater, apalagi yang versi CBU. Tetapi kalau sudah masuk ke Indonesia, biasanya fitur ini disunat. Kapasitas orang yang bisa masuk ke dalam mobil ini bisa mencapai 4-5 orang. Dan walaupun mobil ini terlihat kecil dari luar, kabinnya bisa dikatakan luas. Apalagi headroom dari mobil ini cukup tinggi, ditambah mempunyai tempat penyimpanan yang banyak. Fitur keselamatan pada mobil ini sayangnya hanya ada seat belt. Hal itu wajar karena ini mobil murah dan kecil. Lalu untuk sektor dapur pacunya juga kecil karena hanya dilengkapi dengan mesin injeksi berkode G4HC 1000cc SOHC 4 silinder segaris 12 valve yang mampu menghasilkan tenaga 57 horsepower pada 5500 rpm dengan torsi puncak 82 Nm pada 3100 rpm. Konsumsi BBM-nya cukup irit, bisa 20-22 km per liter, itu setara dengan Yamaha Mio.
Menurut info yang saya dapat, handling dari Hyundai A2Z ini cukup nyaman. Dengan dimensi kecil dan memiliki mesin yang hanya 1000 cc, akselerasinya bisa dikatakan cukup untuk di perkotaan, apalagi untuk menyalip kendaraan lain. Bobot juga mendukung serta penggunaan suspensi McPherson strut di bagian depan dengan torsion beam axle di bagian belakang. Untuk sektor pengereman juga mumpuni karena menggunakan disc brake di sisi depan dan drum brake di sisi belakang. Info yang saya dapatkan mengenai kelebihan mobil ini selain yang saya sebutkan tadi, yaitu spare part yang mudah dicari, bahkan kalau mau mencari variasinya juga banyak. Lalu Hyundai A2Z ini memiliki bodi kokoh dan tebal serta perawatan yang mudah, dan yang paling sering dibahas yaitu ada cross member pada rangka mobil ini. Ini menjadi sebuah keistimewaan karena mobil tahun 2000-an jarang yang memilikinya. Kelebihan ada cross member adalah membuat rangka kuat dan rigid. Untuk kekurangannya yaitu shock breaker pada mobil ini keras, kaki-kaki perlu sekali perawatan ekstra, dan untuk transmisinya tergolong kasar mau yang matic atau manual. Lalu walaupun mobil ini nyaman tetapi tidak untuk supir karena posisi menyetir mobil ini kurang enak. Bagi peminat mobil ini juga harus jeli tentang mesinnya seperti mengecat head gasket, pompa air, dan koil pengapian karena itu daerah yang rawan sekali bermasalah. Berbicara harga pasaran mobil yang kecil mungil buatan negara K-pop ini, kalian bisa membeli mobil ini start dari 40 juta sampai 85 juta, dan sampai saat ini masih banyak orang yang mencari. Hyundai A2Z ini tidak hanya satu generasi saja, tetapi ada generasi selanjutnya yang memiliki tampang lebih gagah. Muncul pada tahun 2005, yang membedakan pada generasi sebelumnya yaitu tampang depan yang memiliki lampu mengotak, kap mesin yang terkesan lebih gagah, grill dan bumper yang berubah, serta ada tambahan daging seperti over fender dan side body molding. Di bagian belakang juga ada perubahan minor seperti ada spoiler dan perubahan mika lampu stop lamp yang lebih modern. Untuk segi interior masih sama dengan generasi sebelumnya. Perubahan yang paling signifikan terletak pada mesin yang sudah berubah menggunakan mesin injeksi berkode G4HG 1100 cc SOHC 4 silinder segaris 12 valve dengan memperoleh tenaga 64 horsepower pada 5.500 rpm serta torsi 97 Nm pada 3.000 rpm. Konsumsi BBM mesin baru yang ini nih, yang generasi kedua, sama iritnya dengan generasi sebelumnya. Secara keseluruhan mobil Hyundai A2Z ini cocok untuk bagi pemula yang belajar nyetir atau menjadi mobil pertama kalian karena memiliki kelebihan yang banyak dan kekurangan yang bisa ditoleransi. Itulah sekelas info tentang Hyundai A2Z yang hadir pada tahun 2000-an dan berhenti pada tahun 2007. Mobil ini hadir juga menjadi pesaing Karimun, Daewoo Matiz, dan Chery Kyo pada saat itu, serta menjadi cikal bakal lahir dan terbentuknya Hyundai i10. Bagi kalian yang pernah mempunyai mobil ini atau sedang menggunakannya, bisa tulis di kolom komentar untuk berbagi pengalaman. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini, dan like jika suka.